الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده haji pembiasan kepada pimpinan ini sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap jamaah Masjid An-Nur dan wabil khusus segenap pengurus dari Masjid Jami' An-Nur di Lima ini. Tidak ada kata yang paling indah, baik dan sempurna untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata Alhamdulillah. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik dunia dengan segala isinya. Tak lupa teriring salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Izinkan saya untuk bibir itu singkatan dari bincang-bincang Ramadan. Jadi bukan bibir yang berbicara ini yang ada di antara dua rahang ini, bukan. Syafatain namanya dalam Al-Quran. Bincang-bincang Ramadan. Saya tidak diberikan materi, saya bikin materi sendirilah. Judulnya Tritura. Tahun 66, bapak-bapak yang sudah mengerti masih ingat itu Tritura. 3 tuntutan rakyat. Di antaranya membuarkan PKI. Tritura yang saya maksud di sini 3 tuntutan Ramadan. Saya ambil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Apa kata Nabi? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Artinya, kalau datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kalau diartikan seperti itu, kita mungkin belum cepat mengerti atau belum cepat dapat mengaplikasikannya. Oleh karena itu, kalimat pasif itu kita rubah dengan kalimat aktif. Bahkan tidak aktif saja dalam bentuk perintah, ilham. Kalau futihat itu mabniun lil majhul kalau orang mengaji gramatika bahasa Arab atau nahwu. Kalau fathah mabniun lil ma'lum, itu kalimat aktif. Tapi kalau bukalah, itu ilamat, perintah. Jadi kita terjemahkan dengan bukalah pintu-pintu surga, tutuplah pintu-pintu neraka, dan belenggulah akan setan-setan itu. Nah, kalau ini artinya subjeknya ada pada kita sendiri. Kitalah pemainnya, kita yang akan menggiring bola itu. 3 perintah ini akan saya uraikan bagaimana cara membuka pintu-pintu surga itu. Ini sangat berkelindan. Satu kalimat
Dua kalimat, tiga kalimat ini. Cara membuka surga itu adalah pertama, kita ini sudah beriman. Bahkan keberimanan kita ini telah menjadi turun-temurun dari kakek nenek kita. Itu artinya kita hanya tinggal mengupdate, kalau bahasa HP-nya, di charging iman kita ini. Kalau iman kita ini sudah demikian bagus, full, baterai, luar biasa. Luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Pandangan orang yang beriman dengan orang tidak beriman berbeda. Duduknya orang beriman dengan orang tidak beriman jauh berbeda. Orang beriman kalau dia duduk sendiri diam saja minimal dia berzikir. Nabi mengatakan orang berzikir dengan orang tidak berzikir itu perumpamaannya seperti ranting pohon. Ranting pohon yang hidup dan ranting pohon yang kering. Kalau ranting pohon yang kering, apalagi keringnya sudah lama, ditiup angin kencang, dia patah, jatuh. Tapi ranting yang basah, yang masih ada daunnya, apalagi rantingnya agak besar, ditiup angin puting beliung pun dia tidak akan patah dan tidak akan jatuh, kecuali batang pohon itu tercabut dari akarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita selalu update iman kita di dalam kita mengisi bulan Ramadan ini. Artinya pintu surga akan selalu terbuka manakala kita selalu berbuat ihsan, berbuat baik, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan dari sejak bangun tidur sampai kita tidur kembali, maka itu akan selalu membuka surga bagi kita. Surga itu ada dua, sudah menjadi peribahasa. Apa itu? Surga di dunia, surga di akhirat. Di akhirat nanti yakin kita, harus yakin betul. Surga di dunia apa? Ketenangan, kedamaian, rasa adem, rasa tentram. Dengan bulan Ramadan ini kita merasa enak, apalagi kita berada di masjid. Nabi mengatakan orang yang beriman berada dalam masjid itu sama seperti ikan dalam air. Ikan dalam air, dia senang berlama-lama di dalam air itu, ya senang dia. Kenapa? Memang habitatnya, memang tempatnya. Tapi orang yang tidak beriman atau orang yang ragu-ragu dalam keimanan berada dalam masjid ini seperti ada paku di pantatnya, nggak betah. Orang yang beriman tahan berlama-lama. Nah itu perlu latihan. Ada yang mampu 1 jam, ada yang mampu 2 jam, ada yang mampu 8 jam. Di YouTube pernah lihat beritanya, ada orang terawih dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Itu kenapa bisa? Saya yakin dia sudah latihan lama, ya, sudah terbiasa. Kalau yang nggak terbiasa, baru sampai 1 jam sudah error, ya, konsentrasi sudah buyar. Padahal dalam sholat harus konsentrasi. Dalam sholat tidak boleh tidak berkonsentrasi. Ditegur itu dalam surat Al-Ma'un. Wawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat baru koma. Kenapa sholatnya? Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dalam sholatnya itu dia lupa. Kalau orang lupa sama dengan error. Kalau orang error berarti dia nggak konsen. Nauzubillah min dzalik. Bagi anak-anak mungkin 3 jam sudah nggak kuat lagi di masjid. Itu karena belum terlatih. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas, kalau dia nggak betah 2 jam di masjid, itu perlu dipertanyakan. Artinya apa? Latihannya masih kurang. Ya, masih harus banyak berlatih untuk konsentrasi. Di rumah latihannya terus ke masjid. Jadi kita harus menanamkan kebaikan demi kebaikan dan kita akan merasa ketenangan. Itulah dia membuka pintu surga. Dengan cara apa? Banyak berzikir.
Rasulullah mengatakan perbanyaklah oleh kalian di bulan Ramadan dengan 4 hal. Di arba'ati sol, dengan 4 macam. Apa itu? Pertama, perbanyak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebabnya zikir pada terakhir itu dulu banyak dikatakan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau sendiri a'udzu. Kalau orang banyak na'udzu. Itu wirid. Wirid apa? Mengaplikasikan sabda Rasulullah SAW harus memperbanyak 4 hal itu tadi. Pertama syahadat, yang kedua istighfar. Kalau kita banyak beristighfar, banyak sekali faedah-faedah. Akan dikeluarkan solusinya, diberikan solusi dari keadaan yang gamang, dari keadaan yang galau, ia akan menjadi tercerahkan, akan menjadi tenang, akan menjadi enak. Ya. Yang kedua istighfar, yang ketiga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuan akhir kita adalah surga. Faqad faz. Siapa yang sudah masuk surga dan terhindar dari neraka, Al-Qur'an mengatakan faqad faz. Sungguh dia telah menang. Sungguh dia telah sukses. Maukah kita semuanya masuk surga? Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kalau orang yang mau, mesti ingin masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali orang yang ogah. Siapa orang yang ogah itu? Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ogah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ogah mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal 2 itu menyelamatkan kita. Kalau kita takut kepada Allah, ikut kepada perintah Allah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul, dijamin kita akan selamat dunia maupun akhirat. Cara menutup neraka. Neraka itu terbagi 2 juga seperti surga. Ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Yang di akhirat nanti masih lama, ya. Tetapi neraka di dunia itu ada apa? Pertama, ketidaktenangan, galau. Itu sebabnya Nabi menuntun doa maksurat, doa yang selalu dibaca Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Tuhan, aku mohon kepadamu dari gundah gulana dan duka cita. Sebab apa? Kalau orang gundah gulana dan duka cita, makan gak enak, makan tak enak, tidur pun gak nyenyak. Nah itu sudah neraka itu. Tidur enggak nyenyak, makannya enggak makan. Lama-lama mah, kantong nasinya terbakar. Oleh apa? Asam lambungnya naik. Kalau asam lambungnya naik, ketahuilah bahwa asam lambung itu lebih tajam, lebih asam dari cuka yang paling asam. Cuka yang paling asam ambil daging, tenggiri, beli di pasar, kita curahkan, kita kasih dia cuka yang tajam, langsung memutih. Yang tadinya agak kemerahan memutih. Nah itu kalau di dalam lambung kita begitu, maka ada istilahnya orang tukak lambung. Mah, obatnya promah kalau masih stadium 1. Kalau sudah stadium 4, itu harus bilang ke atas. Repot ya. Nah caranya apa? Kita harus obati kegalauan kita dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling oke adalah dengan cara berpuasa. Tidak cukup dengan menahan lapar dan haus saja, tapi menjaga dari kemaksiatan dan selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selalu memohon kepada Allah akan surga dan dijauhkan dari neraka. Wiridnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Biarlah orang tuannya gunung, tuannya duit, tuannya jabatan, tuannya apa saja. Tuhan artinya kecenderungan, ketergantungan dirinya kepada-Nya. Ketergantungan kita yang hakiki adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi kita pasangan? Siapa yang memberi kita keturunan? Dulu kita tidak punya apa-apa, lahir dalam keadaan telanjang. Sekarang berpakaian, necis, agak wangi juga. Ya, matanya kabur pakai kacamata, naik pakai kendaraan dan seterusnya. Begitu luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya jalan-jalan dalam kehidupan dan banyak jalannya. Tidak hanya satu jalan dan tidak mengalami jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Lihat surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, mohon kepada Allah, betul-betul dia minta kepada Allah, maka Tuhan akan kasih jalan dari jalan yang tidak diduga-duga. Rezeki juga begitu, dengan tidak diduga-duga. Ada orang datang beri kabar baik, lagi nganggur, boy ada informasi bagus nih buat ente. Kenapa ente masih nganggur? Ini nih, ini aplikasinya, coba ente laksanakan. Akhirnya lebaran pesawat sudah masuk kerja, alhamdulillah. Dan yang menjadi duka cita neraka di dunia ini adalah orang nganggur. Nggak boleh nganggur. Nganggur itu ada dua macam. Nganggur duniawi yang sifatnya fisik dan nganggur batin. Saya praktekkan. Kalau nganggur dunia itu nggak masalah. Tapi kalau nganggur batin, saya kalau ingin dapat pekerjaan, saya hanya zikir aja kepada Allah. Tahu-tahu ada yang telepon saya, ada yang WA saya, ada rasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan putuskan hubungan dengan sesama. Dengan Allah kita berzikir, dengan Nabi kita bersolawat untuk Nabi. Tetapi putus hubungan dengan sesama manusia itu neraka. Tidak berteguran sama istri, tidak berteguran sama saudara kandung, tidak berteguran dengan tetangga, tidak berteguran dengan teman. Alamat neraka dunia. Oleh karena itu, jalinlah hubungan baik. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalinlah hubungan baik dengan sesama, dengan tetangga baik, dengan istri baik, dengan anak-anak baik, dengan mertua baik. Ada orang berantem sama mertua. Kenapa berantem dengan mertua? Padahal mertua udah kasih anaknya kepada kita. Kok berantem sama mertua? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, tinggal 2 menit. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu mengendalikan diri kita. Dengan bersolawat, dengan beristighfar, dengan kita merenung kepada Allah, sadar kita bahwa adalah hamba Allah. Setan yang akan mengganggu kita, setan akan yang mengompori kita, dia akan sirna. Lihat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf berkata, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf dulu digoda oleh ibu-ibu cantik pejabat. Ibu-ibu cantik pejabatnya kebetulan gak punya anak. Pejabatnya kerja. Nabi Yusuf dididik dari kecil, sekitar umur 7 tahunan lah begitu. Sampai dia dewasa di rumah itu, Nabi Yusuf terkenal apa? Tampan, ganteng. Nah, ibu-ibu ini cantik, lalu digodanya ini. Anak piaranya, kata orang membuat anak piara. Kalau ibunya mama piara. Ya, dia jatuh cinta sama Yusuf. Hai talak, sini kamu. Pintu udah ditutup. Pintu ditutup, hai talak, sini kamu. Mau ngapain? Mau mesum.
Tapi Nabi Yusuf nafsunya bisa dikendalikan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak mengatakan saya tidak punya nafsu. Ada nafsunya. Ya. Inna nafsa la'ammarah. Nafsu amarah. Semua orang punya nafsu amarah. Nafsu itu ada 3, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Kalau sudah terkendali, dia seringkali latihan untuk menaklukkan nafsu lawamah. Akhirnya dia menjadi punya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Nanti kalau kita sudah punya nafsu yang tenang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sakratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Surat Fajar ayat 2 terakhir. Hai nafsu yang sudah tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Ada orang mati ridho, Pak. Selain ridho, Allah juga ridho. Nah, itu namanya radiyatan mardiyah. Ada orang mati, dia tidak ridho mati. Dia tidak ridho, Tuhan juga tidak ridho. Enggak micing kalau bahasa. Masya Allah. Karena sudah ditegur, habis. Jadi jiwa yang tenang dipanggil, wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu menjadi hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam surgaku. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya sebagai manusia biasa tentu ada hal-hal yang kurang dan janggal. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.